Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alafis Ahmad Nasrullah dengan NIM 06300240027 dari jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Trisakti. Jadi, tujuannya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas material teknik dengan dosen pengampunya, Bapak Dodi Praitno. Saya akan menjawab soal 11.1 hingga 11.12. Yang pertama itu 11.1, kita menyebutkan 4 klasifikasi baja, sifat baja dan aplikasinya. Baja karbon, nah sifat itu kekuatannya tergantung pada karbonnya. Jika karbonnya terdapat 0,1 hingga 0,3, maka termasuk pada baja karbon rendah. Nah, jika terdapat 0,31 hingga 0,6, maka termasuk baja karbon sedang. Dan terakhir, jika kandungan karbonnya 0,6 hingga 1%, maka termasuk baja karbon tinggi. Untuk pengaplikasiannya contohnya ada pipa, perkakas, dan peralatan mesin. Yang kedua ada baja paduan. Baja paduan menjadi paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1% hingga 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. Nah, elemen-elemennya itu seperti CR, NI, dan MO. Aplikasinya itu contohnya komponen otomotif dan struktur bangunan. Baja tahan karat. Nah, baja tahan karat ini disebabkan oleh kranium. Baja tahan karat mengandung 10,5 kranium yang dapat melindungi material dan menyembuhkan dirinya sendiri dengan adanya oksigen. Nah, contoh aplikasinya itu ada peralatan dapur, peralatan makan, instrumen bedah, atau bisa kita bilang alat bedah dokter. Yang keempat itu ada baja perkakas. Nah, sifatnya itu memiliki kekerasan dan kekuatan yang sangat tinggi. Nah, aplikasinya itu alat pemotong seperti pisau atau matabor. 11.2 sebutkan 3 alasan kenapa ferroalloys itu banyak digunakan. Yang pertama itu biaya yang rendah dibandingkan material-material lain. Yang kedua itu mudah didapat. Dan yang ketiga itu kekuatan dan kekakuan yang tinggi. Nah, 3 karakter paduan besi yang ada juga 3 karakter paduan besi yang membatasi pemanfaatannya. Yang pertama itu mudah berkaratan, yang kedua berat, dan yang ketiga kekerasan dan kekakuan dalam menyulitkan pekerjaan. 11.3 itu fungsi elemen pada baja perkakas. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan kekerasan, ketahanan terhadap aus, dan juga kekuatan pada suhu yang tinggi. 11.5, mengapa besi cor kelabu mudah rapuh dan lemah saat ditarik? Nah, besi cor kelabu itu terdiri dari matriks besi dan karbon, di mana karbon hadir dalam bentuk serpihan grafit. Serpihan grafit ini menciptakan titik konsentrasi tegangan dalam matriks besi. Saat mengalami tegangan, alih-alih itu mengalami deformasi plastis. Nah, material cenderung retak di sepanjang serpihan tersebut. 11.6 itu membandingkan besi kelabu dengan besi lunak. Yang A, komposisi dan perlakuan panas. Komposisi besi kelabu itu karbonnya 2,5 hingga 4%, dan besi lunak 2 hingga 4%. Silikon besi kelabu 1 hingga 3%, silikon besi lunak 1%. Perlakuan panas besi kelabu umumnya tidak memerlukan perlakuan panas khusus setelah pengecoran. Kalau misalnya besi lunak itu memerlukan panas pada suhu 870 hingga 980 derajat Celcius selama beberapa jam. Yang ke B ada struktur mikro. Struktur mikro besi kelabu, grafit berbentuk flek atau serpihan dalam matriks ferrit atau perlit. Kalau besi lunak itu, grafit berbentuk nodul kecil atau gumpalan. Aspek pembentukan besi kelabu itu terbentuk langsung saat solidifikasi dari cairan. Kalau besi lunak terbentuk dari penguraian sementit selama perlakuan panas pada besi. Yang C, karakteristik mekanis. Kekuatan tarik besi kelabu dengan besi lunak lebih tinggi besi lunak.
dan begitupun kekerasannya. Dan ketangguhannya juga besi lunak lebih baik daripada besi kelabu. 11.7 Perbandingan besi putih dengan besi nodular. Aspeknya, besi putih karbonnya itu 2 hingga 3,3%, besi nodular 3,0 hingga 4,0%. Silikonnya itu besi putih rendah, kalau silikon nodular itu 1,8 hingga 2,8%. Perlakuan panas besi putih itu tidak dilakukan karena sudah keras dan getah secara alami. Kalau besi nodular dilakukan untuk memperbaiki kekuatan dan keuletan atau mengatur struktur mikronya. Yang B, struktur mikro. Struktur mikro besi putih itu cemented dan perlit tanpa grafit. Kalau nodular, grafit berbentuk nodul atau bulat tersebar dalam matriks ferit, perlit atau campuran keduanya. Yang C, karakteristik mekanik. Untuk besi putih sangat tinggi kekuatan tariknya. Untuk besi nodular di bawahnya besi putih. Untuk kekerasannya besi putih sangat tinggi, besi nodular itu dikategorikan sedang. Untuk ketangguhan dan keuletan besi putih itu sangat rendah dibandingkan besi nodular. Dan ketahanan hausnya lebih baik besi putih dibandingkan besi nodular. 11.8 Apakah mungkin memproduksi besi lunak dari besi cor yang dimensinya besar? Nah, besi lunak ini tidak cocok dibuat dalam penampang besar karena pembuatannya memerlukan pemanasan yang merata ke seluruh bagiannya. Pada potongan besar, bagian luar cepat panas, tapi bagian dalamnya itu lambat, sehingga perubahan struktur tidak terjadi secara merata. Nah, akibatnya bagian dalam tetap keras dan getah. Selain itu, perubahan suhunya ini menimbulkan retak karena besi lunak hanya cocok untuk benda berukuran kecil atau sedang. 11.9 Perbedaan utama paduan tempa work dengan paduan tuang atau cast. Nah, perbedaannya itu pada paduan tempa itu dibentuk dengan cara ditempa atau ditarik. Nah, sehingga lebih kuat dan lebih padat. Paduan cor itu dibentuk dengan cara dicairkan lalu dituangkan ke cetakan. 11.10 Mengapa paku rivet pada paduan aluminium 2017 harus disimpan dalam lemari pendingin? Nah, fungsinya itu untuk memastikan bahwa pakunya itu tetap dalam kondisi yang lunak dan lebih lentur selama pemasangan. 11.11 Perbedaan aluminium yang dikeraskan dengan perlakuan panas yang tidak bisa dipanaskan. Nah, jika dipanaskan itu berarti mengalami perubahan sifat-sifat fisik dan mekanis saat dipanaskan. Misalnya menjadi lebih kuat, menjadi lebih keras, atau lebih lentur. Contohnya baja menjadi lebih kuat saat dipanaskan. Nah, paduan yang tidak dapat diperlakukan panas ini tidak akan mengalami perubahan sifat yang berarti walaupun dipanaskan tidak akan merubah strukturnya. Yang terakhir itu 11.12 berikan ciri khas batasan dan penerapan kelompok paduan berikut: titanium, logam tahan api, paduan super, dan logam mulia. Pada titanium itu ciri khasnya ringan tetapi kuat, tahan karet, dan cocok untuk suhu sekitar 600 derajat. Nah, batasannya itu mahal dan tidak cocok pada suhu yang sangat tinggi atau di atas 600 derajat. Penerapannya itu biasanya digunakan pada pesawat terbang, alat medis, alat olahraga, dan sebagainya. Logam tahan api, ciri khasnya itu tahan suhu sangat tinggi, biasanya di atas 2000 derajat. Nah, batasannya sulit dibentuk dan sangat mahal. Nah, penerapannya biasanya pada bagian mesin yang terkena panas-panas ekstrim. Nah, paduan super, ciri khasnya kuat dan tahan karat pada suhu tinggi, biasanya berbasis nikel. Nah, batasannya itu mahal dan beratnya cukup tinggi. Nah, penerapannya dipakai di mesin jet atau turbin gas atau alat pembangkit listrik yang bekerja pada suhu tinggi. Terus yang terakhir itu atau yang keempat ada logam mulia, ciri khasnya tahan karat, bernilai tinggi dan mudah dibentuk. Nah, batasannya itu kekuatannya rendah dan harganya sangat mahal. Nah, penerapannya biasanya pada perhiasan atau komponen
atau komponen elektronik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.